Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah, khususnya dunia medsos dalam 2 hari terakhir ramai dengan pembicaraan apa yang disampaikan oleh seorang ketua bidang dakwah dan ukhuwah MUI, yakni Kiai Haji Khalil Nafis. Orang ini atau beliau menyampaikan satu komentar yang dimana dia berkomentar atas salah satu ceramah, tanggapan atas penolakan ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Anda melihat komentar dari Kiai Haji Khalil Nafis ini sangat tidak berimbang, memiliki standar ganda, dan ada aroma keberpihakan orang ini kepada satu paham yang telah dia yakini. Dan untuk membuktikan hal itu, makanya dalam ceramah kali ini Ana ingin membuat satu tema terkait hal ini yang Ana beri judul Kiai Haji Khalil Nafis jangan buruk muka, cermin yang dipecah. Catatan dan bantahan tegas atas ketidakadilan serta pemutarbalikan fakta Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Kiai Haji Khalil Nafis terkait dakwah salaf. Ikhwah, pernyataan beliau ini bisa kita simak di dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi TV One Selasa tanggal 5 Maret 2024. Silakan antum cek, ini bisa di YouTube. Di mana dia telah mengucapkan beberapa pernyataan yang menurut Ana sangat tidak adil, mengandung keberpihakan, dan justru menjadikan umat semakin kacau. Dan Ana tidak akan banyak berbahasa basi ketika ini Ana merasa tidak benar, atau apalagi sudah di dalam yang mengandung pemutarbalikan, maka harus kita tanggapi. Maka dengan mengucapkan bismillah, Ana akan awali beberapa kutipan pernyataan beliau, lalu Anda akan ikuti dengan tanggapannya. Pertama, Kiai Haji Khalil Nafis ini mengatakan intinya bahwa dalam hal ini Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini pendakwah yang belum memenuhi standar dari MUI. Ini dulu yang ingin Anda komentari. Maka komentar Anda, pertama, perlu Ana sampaikan bahwa sungguh Ana sendiri secara pribadi tidak selalu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Hafizahullah. Tidak. Ada beberapa hal yang Ana mungkin beda pendapat dengan beliau. Nah, jadi dalam hal ini Ana tidak akan semata-mata membela Ustadz Syafiq Hafizahullah. Tapi Ana melihat bahwa pada dasarnya apa yang dikatakan Bapak Kiai Khalil Nafis ini lebih menjadikan Ustadz Syafiq ini sebagai sasaran antara. Kalau sasaran intinya, dia ini agaknya tidak suka kepada dakwah salaf atau sering disebut sebagai dakwah Wahabi. Tentu saja apa yang Anda katakan bukan asal bunyi. Nanti akan Anda buktikan. Jadi pada dasarnya kepada Ustadz Syafiq ini hanya sasaran antara. Intinya dari awal sudah ada kebencian dengan menganggap dakwah salaf ini sebagai dakwah yang nyeleneh. Diawali oleh perasaan ini, baru orang ini berkomentar yang akhirnya komentarnya menurut hebat anak makin ngawur, membingungkan umat. Kalau orang awam yang bicara kan masih baru. Kalau sekelas dia ngomong begini, Allah belum sama sekali tidak ada ilmiahnya, tidak ada. Anda buktikan bahwa apa yang ia katakan dimaksudkan pada dasarnya ke dakwah salaf, bukan kepada Ustadz Syafiq atau perorangannya. Itu hanya sasaran antara. Dia berkata masih di program TV One ini yang Anda kutipan, ini biasanya menyampaikan dakwah itu tekstualis yang dia pahami seakan-akan adalah kebenaran semata milik sendiri, tidak melihat
perbedaan pandangan orang lain. Nah, kita melihat ungkapan-ungkapan ini biasa dilontarkan oleh orang-orang yang benci kepada dakwah salaf. Orang-orang awam khususnya yang diprovokasi oleh orang yang mengertinya, selalu kalau dakwah salaf mengingatkan bahaya syirik, bahaya bid'ah, selalu akan melontarkan, kamu merasa paling benar sendiri, gampang menyalahkan, gampang membid'ahkan. Itu sudah senjata utama. Yang aneh kalau orang awam yang ngomong itu, kita nggak aneh. Dulu juga orang-orang musyrik menuduh Nabi SAW ketika membawa dakwah tauhid, Muhammad itu pemecah belah umat. Nggak aneh. Itu orang musyrik. Yang aneh ketua MUI. Bidang dakwah lagi. Ikut-ikutan metode musyrikin. Kan aneh. Ini heran. Makanya tadi anak katakan bahwa Ustaz Syafik di sini bukan fokusnya. Tapi anak katakan anak nggak selalu sejalan dengan Ustaz Syafik. Hadahullah wa hafizahullah. Tidak selalu sejalan. Tetapi Anda lebih melihat ini sebagai potensi hanya sasaran antara, sebab sasaran intinya pada dakwah salaf atau yang kemudian di kalangan awam dengan diprovokasi oleh orang-orang yang berilmu di kalangan mereka disebut dakwah wahabi. Ini sebetulnya sasaran tembaknya ini. Ini tadi Anda sampaikan. Jika ini sudah dipahami, kita masuk kedua. Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan Ustadz Syafik Rizal Salamah itu belum memenuhi standar dari MUI. Katanya Ustadz Syafik ini belum memenuhi standar MUI. Terlepas dari masalah yang tadi Anda katakan bahwa Anda tidak selalu sejalan dengan apa yang ada pada Ustadz Syafik, maka ingin Anda bertanya. Pertama, ini Anda tanggapi dengan beberapa sisi. Bukankah kita semua meyakini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada bil qist. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Bahkan Allah sambung, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum, kelompok, menjadikan kamu tidak objektif, tidak adil. I'dilu, kata Allah, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Itulah perkara yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwah, azanillah wa iyyakum. Ayat ini ayat yang sangat gamblang bahwa kalau kita mau menilai satu perseorangan atau kelompok, bersikap adil, objektif. Kalau kaidah itu dia mau terapkan ke satu kelompok, terapkan kelompok yang sama. Jangan giliran ini disuruh diterapkan pada misalkan Ustaz Syafik atau siapapun yang dia anggap dari barisan misalkan Salafi atau apa yang diistilahkan misalkan Wahabi, sementara itu tidak diterapkan pada apa yang dia setuju dengan gengnya, kalau Anda boleh menyebut geng atau kelompoknya. Ini sikap tidak adil. Ujilah kaidah yang Anda lakukan itu. Ayo kita uji bareng-bareng. Benar enggak sikap Anda? Mau pakai kaidah itu? Oke. Tapi pakai kaidahnya yang sama. Terapkan pada orang yang sekalipun itu ada di kelompok Anda. Jangan giliran kelompok Anda diam. Giliran karena tidak sepaham, Anda terapkan kaidah ini. Udah gitu penerapannya ngaco lagi. Mari kita buktikan, kita lanjutkan. Ini sisi pertama. Ya, sisi kedua, terangkan kepada kami standar apa yang kau jadikan neraca bahwa seseorang itu dianggap memenuhi standar untuk berdakwah atau tidak. Apa neracanya? Timbangan barometernya apa? Sebab kita tahu di antara perkara yang paling rusak dan menghancurkan, jika alat timbangnya yang rusak, ini kan parah. Kita mau nimbang padi, alat timbangnya yang rusak, merugikan semua pihak kalau udah gini. Jadi kita cek dulu, ini yang punya posisi siapa yang jadi penilai, siapa yang dinilai. Harus jelas dulu. Nanti agar jangan sampai terjadi ada orang mohon maaf kakinya pincang, dia jalan ngomongnya
ini jalannya nggak rata. Bukan jalannya nggak rata, antum kakinya pincang. Jalan lempeng juga jalan lurus, jalan rata, ente ngomongnya nggak rata. Padahal kita yang pincang. Demikian pula kalau kita pakai peci, tidak pas di kepala kita, jangan kepala yang diganti. Kepala itu standar. Peci kita yang diganti. Ini mah kepalanya diganti. Aneh kan? Allahul musta'an. Itu sisi kedua. Sisi yang ketiga. Nah, maka sekarang dengan tadi anak awali konsep bersikap adillah. Jangan sampai kebencian pada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Jika kau katakan tentang perlunya standarisasi, maka kita tanyakan, standar apa yang mau kau jadikan ujian? Standarnya. Kepada siapa diterapkannya? Jawab dulu, dijelaskan. Jangan pakai bahasa mutasabihat, samar. Dari dulu ahli bid'ah, sukanya pakai bahasa yang rancu, yang multifungsi, multitafsir. Jadi kalau dikejar gini, oh tidak, maksud saya gitu. Itu ahli bid'ah, pengecut begitu. Nggak mau pakai yang muhammad. Pakainya yang mutasyabih. Dari dulu, nggak aneh. Pakai yang jelas. Ketika kita ngomong pakai standar kan jelasin. Standar apa yang kau maksudkan? Pendidikan. Kalau kau katakan pendidikan, apakah kau tidak tahu? Dalam hal ini, oke, kita wakilkan saja tadi Ustaz Syafiq. Pendidikan belum S3. Boleh saya tanya, antum sendiri pendidikannya apa? Sampai apa? Kalau ini jadi standar, jawab oleh dirimu sendiri. Kira-kira bagaimana? Apalagi prestasinya, kau lihat. Apa prestasi? Antum waktu kuliah, anggap antum S3 lagi. Bandingkan dengan Ustaz Syafiq dalam hal ini. Prestasinya apa? Nilai akademisnya kayak apa? Berani kau bandingkan? Bagaimana? Mohon maaf kalau boleh anak TK ngangkat guru besar. Masa anak TK yang mengangkat? Kan aneh. Yang seharusnya orang yang lebih tinggi derajatnya mengangkat dan mensertifikasi orang yang di bawahnya. Itu baru. Bukan yang di bawah menilai yang di atas yang ngaco. Ini anak harus belak-belakan. Jadi kalau engkau merasa dirimu memang lebih dibandingkan misalkan dalam hal ini kalau contoh kasus Ustaz Syafiq, apa kau lebih hebat? Pendidikanmu senilai apa? Nilai akademismu bagaimana? Boleh tunjukkan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kau bicara tentang itu, mengapa kau tidak bicara tentang maaf? Berapa banyak yang diustadkan, yang dikiaikan, terutama yang di kampung-kampung, dan kau tahu SDM mereka. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan. Kenapa kau diam? Dan kebanyakan pihak mana yang begitu? Kenapa tidak dijelaskan? Bukankah bahkan kau tahu ada seniman cuma assalamualaikumnya pasien jadi penceramah, kau diam saja, tidak distandarisasi. Dukun cuma modal bisa assalamualaikum dikit jadi dukun, dia dukun aslinya. Assalamualaikumnya agak fase, diundang jadi penceramah, kau tidak komentar. Kenapa tidak bilang standarisasi? Justru Ustaz Syafiq S3 kau bilang perlu standarisasi. Apa ini? Ngomong apa? Ingat yang kau ajak bicara, semuanya bukan kelas-kelas SDM yang agak lemah. Tidak semua seperti itu. Kau bukan bicara di komunitasmu saja. Ingat. Selanjutnya, ya, engkau sendiri tahu ada bahkan banci, waria, penceramah. Kau tahu apa? Kau yakin? Kau sangat apa? Apa karena dia di barisan kelompok mudah kau diam saja, kau tidak bicara masalah standarisasi? Kenapa diam aja? Bersikap adil, dulu. Kalau kau mau bicara standarisasi apa pendidikan? Sama dong. Jangan diam. Ini kan aneh. Bersikap adil. Itu yang kedua. Sekarang
sisi yang ketiga dari tanggapan yang kedua. Sekarang yang ketiga, kau katakan bahwa kalau mengikuti standarisasi dai di MUI, maka ulama katanya, ya pendakwah mesti tahu konsep wasatiyah Islam moderat. Itu perkataan ini. Maka anak ingin tanya, apa makna tawassut yang kau maksudkan? Di sini lagi-lagi ciri ahli bid'ah dimanapun bicara itu selalu pakai bahasa bersayap, mutasyabihah. Apa maksudnya tawassut itu? Moderat itu. Apa yang kau maksudkan? Tawassut secara syar'i atau tawassut menurut hawa nafsu? Beda. Perlu kita sampaikan. Enggak usah kelas ustadz kami yang S3, enggak usah. Kami yang baru belajar dalam tanda kemarin sore, belajar konsep tawassut ini dari awal kami ngaji sudah belajar. Kami tahu bahwa paham yang benar tawassut antara Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah dan Muqallid, Mujassimah dan Mu'attilah, Khawarij dan Murji'ah, Syiah dan Khawarij, liberal dan Asy'ariyah, pendongeng sufi yang suka dongeng khurafat dengan kisah-kisah wali yang sofi yang harus diimani. Kami tahu. Mutasyaddidah dengan Mumayyi'ah, kami paham. Boleh dicoba. Hafal, nggak usah pakai SS3an dari kalangan apa yang mungkin kau anggap ustaz-ustaz salah. Kelas kami populer saja kami siap. Bicara tawassut model apa? Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Kami siap. Liberal, Asy'ariyah, Mutasyaddidah, kami siap. Nggak usah dong S3, cukup pemuda-pemuda aja. Jelaskan dulu, tapi yang jelas kau maksudkan apa? Maka apakah yang kau maksudkan tawassut moderat itu? Jika dakwah itu ada kesulikan dengan tauhid, diam. Jika perlu dicampur aduk, itu tawassut. Sunnah bid'ah, gado-gado campurin, tawassut. Mendiamkan kemungkaran, diam. Udah jangan banyak bicara, itu tawassut. Menjaga gereja dalam peribadatan mereka, itu tawassut. Joget-joget dangdutan, itu tawassut. Banci dan para pelawak yang berceramah seenaknya baru beberapa hari belajar atau pekan belajar ceramah seenaknya, itu yang tawassut. Itukah yang kamu anggap moderat? Jelaskan kepada kami. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam salah satu hadis sahih riwayat Bukhari 2472, Muslim 1914 disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, maka rajulun bi'usi syajaratin ala dhahri tariqah. Ada seorang lelaki melewati suatu jalan. Di tengah jalan itu dia mendapatkan ada duri. Ada duri. Sedikit duri kecil, cuma menghalangi di jalan. Dia takut ini duri keinjak orang, atau kalau zaman kita mungkin ada motor melintas, banyak bisa kena ini bocor, bahaya. Maka dia berkata, Allah, la unjiyanna hadza 'anil muslimin. Demi Allah, aku akan singkirkan duri kecil ini dari tengah-tengah jalan. Mengapa? La yudihim, agar ini duri ini tidak menyakiti, membahayakan kaum muslimin. Dengan sebab itu, fa udkhilal jannah. Orang ini dimasukkan ke surga. Apa korelasi Anda membawakan hadis ini dengan tema kita? Engkau tahu seorang muslim yang menyingkirkan duri yang kecil hanya karena takut membahayakan perkara, mungkin kaki seorang yang sedang lewat bisa terluka, itu surga. Pentingnya kita melakukan itu. Lalu bagaimana kalau menyingkirkan syirik dan bid'ah? Di mana syirik bid'ah perkara yang paling Allah haramkan, perkara yang paling bisa menghalangi kaum muslimin masuk surga, di antara syirik dan bid'ah juga. Maka mengapa kalau ada dai sunnah, dai salah bicara menyingkirkan syirik, mengingatkan bid'ah,
Kau anggap ini kelompok intoleran, tidak mengerti fiqhul waqi', tidak memiliki kearifan lokal, memecah belah persatuan dan sebagainya. Sementara yang setiap harinya suka menyebarkan kisah lompat dongeng atas nama karomah wali, engkau pasti tahu. Ada yang sholatnya tiba-tiba di Mekah, hobi ya paling orang cita-cita dusta macam ini, kau pasti tahu. Yang dimana semua kisah ini melakukan pelecehan terhadap akal sehat. Sebagian lagi dari mereka hobinya tiap hari mengajak orang memuja-muja kuburan yang ujungnya bisnis atas nama agama dengan ini kuburan ini, bahkan kuburan palsu disamakan kuburan wali, ujungnya duit, bahkan sebagian maaf pelawak ya, seniman baru ngaji sehari dua hari lama, kau diam saja. Apakah ini yang kau anggap ini yang pantas disertifikasi? Inikah yang layak disebut sebagai penjaga NKRI? Tawasul, faham fiqhul waqi', mengerti selera umat, tasamu, ini standar MUI. Allahul musta'an. Yang begini diam, yang lulusan Madinah S3 kau bicara aneh. Bersikap adillah. Kau juga yang ini kalau begitu. Jangan dibalik-balik. Sekarang yang kelima. Jika kau katakan, andai pun kau asumsikan dakwah salafi ini dakwah yang keras. Ya, dakwah salafi ini enggak mengerti situasi lokal apa, dakwahnya keras. Ya, maka saya ingin tanya, di mana satu kali saja ada dakwah salaf bubarin orang tahlilan, marhabanan, gebukin orang yang baca usoli, gebukin orang yang membaca sayyidina tatkala tasahud dalam sholat, atau yang semacam itu? Mana satu kali saja? Mana? Pernah? Apakah yang begini yang kau sebut intoleran tidak tersambung? Lalu sementara yang di depan matamu bubarkan pengajian, mengancam, mendatangi tempat itu jika perlu gebukin rusak masjidnya, kau anggap penjaga NKRI, tasamu, lapang dada, fiqhul waqi'. Allah bisa di mana otak kita? Bagaimana cara kita berhukum? Bersikap adil. Bersikap adil. Kau pemimpin yang begini. Kenapa yang sudah jelas-jelas mereka datangi bahwa pentungan kau diam, sementara yang tidak pernah seujung rambut pun mengusik orang. Walaupun dia tidak sama pendapatnya dengan itu, dia katakan bid'ah, tapi tidak pernah dia mengusik. Mana ada kalangan yang kau istilahkan, misalkan salafi, gebukin orang baca usuli yang sedang tahlilan di pentumi, enggak ada. Tapi berapa banyak yang ampun kau sendiri, yang melakukan tindakan kekerasan semacam itu. Kau tidak sebut standar model apa kau ini bicara. Allahul musta'an. Nah, jika sekarang yang keenam, jika kau katakan atau berasumsi, makanya salafi jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Maka kami katakan, mengapa orang-orang yang juga suka menyunahkan yang tidak ada sunnahnya kau tidak komentar? Kalau kau adil, anggap salafi, kau anggap salafi ini suka membid'ah-bid'ahkan. Kenapa kau tidak komentari sama orang yang suka menyunahkan sesuatu yang tidak ada dalil? Kalau katakan kan ini ijtihad, mengapa tidak kau katakan pula orang yang membid'ahkan juga ijtihad? Kenapa tidak berlaku sama? Di mana sikap adilmu? Kalau kau katakan ini ijtihad, yang membid'ahkan juga sama-sama ijtihad. Kalau katakan hargailah orang yang membid'ahkan, mengapa tidak kau katakan hargai pula orang yang membid'ahkan? Mengapa tidak seperti itu? Apa bedanya? Ingat, bukan hanya engkau yang merasa misalkan memiliki kecerdasan, tidak seenaknya. Kalau kau mau hukumkan adil, hukumkan adil. Jangan hanya jangan suka membid'ahkan. Kau katakan juga kepada mereka jangan suka menyunahkan yang tidak ada sunnahnya. Harusnya begitu, baru. Tapi akhirnya tidak pernah dikomentari. Kenapa kau tidak komentari yang ini? Bisa jadi dia sejalan dengan engkau. Itu yang keenam. Bersikap adil lah makanya. Terakhir yang ketujuh. Ana hampir tidak pernah mendengar komentar kamu. Mohon maaf, wahai Bapak Kiai Haji,
tentang kesesatan Syiah, liberal, atau kelompok-kelompok yang di Indonesia berciburi penyimpangannya. Kenapa kau tidak katakan ini yang menyimpang? Padahal posisimu di situ. Mohon maaf kalau Anda katakan, apakah dengan sikap diam justru kau merasa inilah sikap moderat? Awas, ini kan definisi tawas yang kamu dengungkan. Atau mohon maaf kalau saya katakan, adakah engkau yang sejalan dengan mereka? Sehingga diam. Semoga tentu tidak. Tapi wajar kalau Anda akhirnya bertanya. Sebab kenapa hanya ini ditujukan kepada dakwah salah? Dan kau tidak komentari sepotong rambut pun mereka. Ada apa? Maka dengan apa yang Anda sampaikan ini sudah jelas. Bahkan di dalam apa yang kau katakan itu mengandung pemutarbalikan. Gimana yang justru tidak pernah menyentuh seutuh rambut pun orang yang beda paham kau anggap keras. Tidak berperilaku. Ya, tidak memenuhi standar. Yang orang bawa pentungan, gebukin, bahkan ada masjid yang gak sepaham dengannya dibakar, kau diam. Kan aneh. Standar apa yang dimaksud? Sekali lagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, la yajrimannakum, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, ala kaum, ala Allah ta'bidu, bersikap kamu tidak adil. Dulu adillah kamu. Engkau orang yang mengerti, diangkat jadi apalagi ketua dakwah di MUI. Masa bab begini nggak paham? La haula wala quwwata illa billah. Bertawasud yang engkau seakan menguasai, engkau bicara tapi engkau sendiri yang tidak paham. Aneh. Sudah itu statusmu terlalu tinggi ketua MUI lah. Apa di bagian dakwah ini? Aneh banget. Entah anak harus maaf lucu ataukah menangisi keadaan ini. Allah Ta'ala. Itulah yang bisa Anda sampaikan sebagai tanggapan. Tentu saja di dalam tanggapan ini Anda juga tidak memustahilkan terkadang Anda tertolong oleh satu emosi dan sebagainya. Maka tetap jika ada kata-kata yang keluar dari hawa nafsu sendiri dan dari setan Allah, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan. Demi Allah, tujuan mengucapkan dan menyampaikan hal ini semata-mata agar kita bersikap adil, objektif dalam penilaian. Jangan karena sedang merasa punya kekuasaan berkata seenaknya. Dan demi Allah bagi kami, wallahi tidak akan pernah berpengaruh. Tidak akan ada komentar-komentar yang jelas apalagi zolim tidak akan mempengaruhi akidah kami seujung rambut. Bagi kami akidah salaf harga mati. Satu perkara yang jelas. Jadi tidak ada pengaruh insya Allah. Sampai mati kami akan begini. Berdiri di atas akidah salah. Jika ada yang salah, nyata kesalahannya, kami pun siap mengoreksi. 24 jam insya Allah. Kami siap kembali pada kebenaran. Tapi manhaj kami sampai mati tidak akan pernah kami ganti. Salafi bagi kami harga mati. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.